Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasa Allah sampai detik ini kita masih bisa bernafas dan beraktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sumayah Channel yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sebuah hadits qudsi yang menjelaskan tentang 3 orang manusia yang dicintai oleh Allah, 3 orang manusia yang sangat dicintai oleh Allah, juga 3 orang manusia yang dibenci oleh Allah, dan 3 orang manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, "Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad." Aku cinta kepada 3 kelompok manusia, 3 golongan manusia. Wa hubbi li salasin asyad, namun aku lebih cinta lagi kepada 3 kelompok manusia lainnya. Uhibbu ahlas sakhai, aku cinta kepada orang-orang yang berjiwa pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang dermawan. Wa hubbi lil fakir syahi asyad, namun kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang dermawan, orang-orang miskin yang pemurah. Saudaraku sekalian, kalau ada orang kaya yang dermawan, itu memang sudah seharusnya, itu memang sudah sepantasnya, itu hal yang wajar, itu hal yang biasa, karena kaya. Jadi dermawan itu hal yang biasa. Tetapi kalau ada orang miskin yang dermawan, itu yang sungguh luar biasa. Sehingga kalau ada orang miskin yang dermawan, dia pasti sangat dicintai atau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kaya menyumbang untuk masjid 1 juta, itu hal yang biasa saja, sebab orang kaya. Sebaliknya, kalau ada orang miskin yang berani berinfak seperti orang kaya 1 juta rupiah tadi misalnya, maka sungguh luar biasa dalam pandangan Allah, sehingga orang ini sangat dicintai oleh Allah. Sebab untuk mencari uang 1 juta bagi orang miskin itu, dia harus peras keringat, banting tulang. Sementara bagi orang kaya, apalah artinya uang 1 juta baginya. Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, uhibbul mutawadhi, uhibbul mutawadhiin. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati. Wa hubbi
lil ghaniyil mutawadhi asyad, namun aku lebih cinta lagi, kata Allah, kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Saudara-saudara sekalian, orang yang berjiwa rendah hati itu adalah orang-orang yang sangat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tetapi kalau ada orang kaya, kalau ada pejabat tinggi, kalau ada orang yang berpangkat tinggi, kalau ada orang yang berstatus sosial tinggi, dia rendah hati, dia sangat disayang, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab biasanya penyakit orang kaya, penyakit daripada orang yang berpangkat tinggi, penyakit daripada orang-orang yang berstatus sosial tinggi adalah mudah tersinggung, mudah tersulut harga dirinya manakala dia direndahkan. Sehingga orang kaya, orang berpangkat, pejabat ataupun aparat, dia akan merasa direndahkan jikalau ada orang yang memprotesnya. Dan saat dia direndahkan, tanduk di kepalanya akan keluar. Dia merasa tersinggung. Itulah sebabnya Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innal insana layatagha, sungguh manusia itu betapa sombong dan angkuhnya, an ra'ahu istaghna, manakala dia melihat dirinya berpunya. Punya apa saja, dia akan sombong dengan apa yang dia punyai atau apa yang dia miliki. Ada orang yang sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kedudukan, sombong dengan pangkat dan jabatannya, sombong dengan status sosialnya yang dia sandang. Sehingga kalau ada seorang pejabat, kalau ada seorang aparat, kalau ada seorang hartawan yang berjiwa rendah hati, maka dia akan sangat dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, uhibbut taibin, aku cinta kepada orang-orang yang gemar bertobat. Wa hubbi lisabit taibi asyad, namun kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada anak muda yang senantiasa bertaubat. Saudara-saudaraku sekalian, anak muda yang masih bergelora jiwa mudanya, yang masih bersemangat dan bergairah nafsunya, dia dapat mengendalikan keinginannya, dia dapat mengekang hawa nafsunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang tua yang rajin ke masjid, kalau ada orang tua yang rajin ngaji, kalau ada orang tua yang rajin puasa, kalau ada orang tua yang rajin sholat, itu hal yang biasa. Karena memang sudah sepantasnya sebagai seorang tua dia harus memperbanyak ibadah kepada Allah, karena dia sudah bau tanah. Sementara kalau ada muda yang masih bergelora gairah hidupnya, dia bisa mengekang kehendak itu untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Inilah anak muda yang sangat disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah menjelaskan, wa abgadu salasan, aku benci kepada 3 manusia, wa bughdi li salasin asyad,
namun aku lebih benci lagi kepada 3 kelompok manusia lainnya. Abgadul bukhala, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir. Wa bughdi lil ghaniyil bakhili asyad, namun aku lebih benci lagi, kata Allah, kepada orang-orang kaya yang bakhil, orang-orang kaya yang kikir bin pelit. Saudara, kalau orang miskin, pelit, kikir bin bakhil, mungkin kita bisa berkata wajar miskin sehingga dia pelit. Tetapi kalau orang kaya itu pelit, sungguh terlalu, kata Romair. Dalam kehidupan kita sehari-hari, memang terkadang kita mendapati orang kaya tetapi pelit kepada orang lain. Padahal harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, hendaknya dia bisa gunakan untuk menyenangkan dirinya, mengenyangkan dirinya, juga mengenyangkan dan menyenangkan orang lain. Karena orang yang paling dicintai di sisi Allah adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min, orang yang menyusupkan rasa bahagia ke dalam hati daripada orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min, tidaklah beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali Rasulullah mengatakan tidaklah dia dikatakan orang beriman. Alladzi yasba'u wajaruhu ja'iun jambihi, yaitu orang yang ketika dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Atau sebaliknya, tidaklah beriman orang yang tidak bisa tidur karena kekenyangan, sementara dia tahu tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, tetapi dia tidak mau menolongnya. Terkadang itulah sebabnya Allah menyatakan, aku benci kepada orang-orang kaya tetapi pelit bin kikir bin bakhil. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa abgadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang berjiwa sombong, orang-orang yang senantiasa menepuk dada, orang-orang yang senantiasa berbangga-bangga dengan hartanya atau dengan kekayaannya, dengan pangkat dan jabatannya. Aku benci kepada orang yang sombong seperti itu. Wa bughdi lil fakiril mutakabbiri asyad, namun aku lebih benci lagi, kata Allah, kepada orang miskin yang sombong. Kalau ada pejabat yang sombong, kalau ada aparat yang sombong, kalau ada orang kaya yang sombong, kita mungkin akan berkata wajar saja kaya, wajar saja pejabat, wajar saja aparat kalau sombong. Meskipun Allah benci, mungkin kita akan masih bisa memaklumi. Tetapi kalau ada orang miskin lalu sombong, apa yang mau disombongkan? Oleh karena itu orang yang sombong itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bughdi lil fakiril mutakabbiri asyad. Kemudian yang terakhir, saudara-saudaraku, wa abghadul fusaqa, aku benci kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Aku benci kepada orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa.
wa bugdi li syaikhil fasikil asyad, wa bugdi li syaikhil fasiki asyad. Namun aku lebih benci lagi kepada orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Saudara-saudaraku sekalian, kalau anak muda bermaksiat, mungkin kita masih memaklumi, wajar anak muda, meskipun perbuatan maksiat itu tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ada orang tua masih bermaksiat juga kepada Allah, belum juga mau taat kepada Allah, belum juga mau merunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah berbuat maksiat, Allah sangat benci. Itulah sebabnya Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, la yukallimuhumullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mau bicara dengan 3 kelompok manusia di hari kiamat nanti. Yang pertama yang tidak akan diajak bicara oleh Allah atau tidak diopeni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah asy-syaikhuz zani, orang tua yang masih suka bermaksiat dan tidak pernah mau taubat. Yang kedua, wal ailu marhu, orang miskin yang sombong. Miskin, sombong. Jangankan Allah, kita manusia saja barangkali muak melihat miskin tapi sombong. Dan yang ketiga yang tidak akan diopeni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah wal imamul kazzab. Wal imamul kazzab, seorang pemimpin atau seorang penguasa yang suka berdusta atau berbohong, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat yang dipimpinnya. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita. Hendaklah kita menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau setidaknya menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan jangan menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.